wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Disa Fitri dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas R2J. Di sini saya akan menjelaskan tentang posisi profesi konseling. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu. Di sini ada juga sejarah BK. Yang pertama BK di Amerika, yaitu ada era perintisan. Pada tahun 98 hingga 1913, program bimbingan dikembangkan untuk menilai seseorang cukup layak atau tidak menjadi pegawai atau karyawan dalam pekerjaannya. Lalu yang kedua ada era Perang Dunia. Pada tahun 1920, program bimbingan yang terorganisasi mulai muncul dengan frekuensi di jenjang SMP hingga SMA, dengan pengangkatan guru BK yang khusus. Serta pada tahun 1935, Asosiasi Guru-Guru Negara New York menerbitkan laporan yang mendefinisikan konsep bimbingan dari gerakan sebagai proses membantu individu membuat penyesuaian hidup. Lalu yang ketiga ada era globalisasi hingga sekarang. Pada tahun 1981 dibentuk Divisi Pengakreditasian ICI. Saat ini berkontribusi kepada perkembangan profesional seperti publikasi, lokakarya, dan hubungan pemerintahan di bidang konseling. Sejarah BK di Indonesia. BK di Indonesia juga melewati beberapa era. Yang pertama daerah perintisan. Pada tahun 1960, bimbingan dan konseling masuk pada setting sekolah sebagai hasil konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Malang. Lalu yang kedua ada era penataan. Pada tahun 1971 berdiri proyek Perintis Sekolah Pembangun atau PPSP pada 8 KIP. Yang pertama ada KIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Jogja, dan IKIP Jogja, IKIP Semarang, IKIP Surabaya, IKIP Malang, dan IKIP Manado. Dan serta tahun 1975 lahir kurikulum untuk sekolah menengah atas yang memuat pedoman bimbingan dan penyuluhan. Pada tahun 1984 atau 1985 jurusan bimbingan dan penyuluhan menjadi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan atau PPB. Selanjutnya ada era pemantapan. Di sini di era pemantapan sudah mulai keluar pola BK 17 hingga dan pola BK 17+. Serta terbitlah surat keputusan dari Mendikbud dan nama bimbingan dan penyuluhan beralih menjadi bimbingan dan konseling. Lalu selanjutnya ada era profesionalisasi. Tahun 2003 atau tahun 2004 terbit dokumen resmi dari Dirjen Dikti tentang Dasar Standarisasi Profesi Konseling atau DSPK. Tahun 2012 BK bekerja sama dengan Unindra dan UNP tentang program PKK. Perkembangan konsep konseling Miller 1960. Yang pertama ada periode Parsonian dengan orientasi pada bimbingan jabatan atau karir. Yang kedua ada menekankan pada bimbingan yang dikaitkan dengan pendidikan. Yang ketiga ada menekankan pelayanan untuk penyesuaian diri individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungan. Yang keempat mementingkan pada proses perkembangan individu. Yang kelima ada kecenderungan kembali ke periode Parsonian dan kecenderungan pada rekonstruksi sosial dan sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan, bila ada kesalahan juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.